Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi teman-teman ya dengan channel saya Anak Pasar Hijrah. Di dalam video kali ini masih terkait masalah Ustadz Adi Hidayat, namun temanya agak berbeda teman-teman ya. Kita sudah menyimak semua dari awal sampai akhir, di mana di saat Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan katanya Bible dengan Al-Quran itu hampir-hampir mirip, dan akhirnya Ustadz Adi Hidayat telah mengklarifikasi videonya. Namun sangat disayangkan, Ustadz Adi Hidayat bukan malah minta maaf dan mengakui kesalahan, namun Ustadz Adi Hidayat ini masih kekeh dengan pendiriannya. Bahkan sejumlah orang yang memframing video beliau dan menasehati Ustadz Adi Hidayat agar minta maaf dan meralat kembali perkataannya, namun Ustadz Adi Hidayat malah menasehati orang-orang yang memframing video beliau ini. Ya sudahlah teman-teman ya, kita sesama umat Islam itu hanya sebatas menasehati saja. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Namun di dalam video kali ini teman-teman ya, ada pembahasan yang berbeda, yaitu fansnya Ustadz Adi Hidayat. Dia ini cukup terkenal teman-teman ya. Dia ini seorang mu'alaf, namun diustad-ustadkan. Jadi orang yang baru mu'alaf, ya mungkin cukup lama lah dia ini mu'alaf, akan tetapi sudah dipanggil seorang ustadz. Nah ini dia teman-teman ya, bahayanya jika seorang yang belum belajar agama Islam atau belum mendalami agama Islam, namun sudah diustadkan. Beliau ini Ustadz Felix Xiao, katanya si ustadz. Entah belajar di mana lah pokoknya. Di dalam pembahasan kali ini teman-teman ya, saya akan mereaction perkataan dari Felix Xiao ini yang kekeh membela Ustadz Adi Hidayat dan mengingatkan orang-orang yang memframing video beliau. Sebenarnya teman-teman ya, yang dituju itu adalah YouTuber Hari Pras. Namun karena banyak orang yang framing video beliau, jadi semuanya kena teman-teman ya, termasuk saya. Katanya di dalam sebuah videonya tersebut, Felix Xiao ini mengatakan orang-orang yang memframing video Ustadz Adi Hidayat tersebut itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi intinya Felix Xiao ini mengatakan katanya orang yang memframing video Ustadz Adi Hidayat tersebut hanya menjelek-jelekan Ustadz Adi Hidayat. Padahal sama sekali teman-teman bukan menjelek-jelekan. Bedakan antara menjelek-jelekan dengan menasehati atau memperingatkan. Karena yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut mungkin teman-teman semua sudah paham ya. Itu sudah sangat-sangatlah fatal, atau bisa dikatakan itu termasuk menyangkut akidah kita teman-teman ya. Ya mungkin karena sangat ngefansnya teman-teman ya dengan Ustadz Adi Hidayat, jadi apapun itu, baik itu salah ataupun benar, dia akan tetap membela Ustadz Adi Hidayat tersebut. Dan ini dia teman-teman ya, pernyataan dari Felix Xiao ini. Tuh, jadi aduh ya Allah, cuman gini ya teman-teman sekalian ya. Pertama, itu namanya platform yang sama. Platform yang sama. Yang kedua, intensi atau niat. Ini yang paling saya harus sampai ini teman sekalian. Jadi gini ya, saya nggak melihat ada niatan baik daripada orang-orang yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Itu aja sih, saya nggak melihat ada niat baik. Dan entah kenapa ini munculnya daripada orang-orang yang itu-itu aja. Mohon maaf, dan kelompok yang itu-itu aja. Dan juga mereka nggak ada niatan baik untuk mencari kebaikan atau kemudian semacam kayak gini nih. Nggak ada niatan baik untuk membuat orang tuh jadi berubah jadi baik. Jadi gini ya, maksud saya tuh begini. Kalau saya melihat ada orang berbuat sesuatu yang salah, kalau ada memang salah ya, maka saya akan mencari cara terbaik untuk buat dia sadar. Bukan untuk membuat saya seolah-olah terasa hebat. Dan membuat seolah-olah orang itu jadi kayak bodoh banget. Apalagi etikanya jauh banget. Ya Allah, nyoretin orang, pakai X warna merah, itu menurut saya nggak ahsan sih menurut saya. Artinya menurut saya intensinya juga saya nggak dapat sih ada intensi yang baik untuk kemudian menjelaskan itu. Pertama, kamunya yang kemudian platformnya salah. Mungkin juga pengetahuanmu yang nggak sampai di titik itu, gitu kan ya. Artinya mungkin, dan kebanyakan berprasangka dan judging dan sangat menuduh. Ustadz Adi Hidayat menyamakan Yesus dengan Isa, seolah-olah dalam narasi itu bahwasanya Ustadz Adi Hidayat itu menyamakan Isa di dalam Al-Quran dengan Yesus yang jadi Tuhan, kira-kira maksudnya begitu. Nggak gitu ceritanya. Orang-orang sama sekali nggak ada itu framingnya luar biasa sih menurut saya. Jadi itu menurut saya sih nggak ada niatan baik sih. Artinya kalau saya ngelihat gini, ya udahlah ya, bagi teman-teman sekarang ya udah, teman-teman sudah saya jelasin. Ada yang mau terima nggak ada masalah. Ada yang mau terima, alhamdulillah. Ada yang mau nggak terima juga nggak ada masalah. Karena tugas saya kan cuma menyampaikan apa yang saya pahami ya. Artinya ketika saya ditanya, bagaimana menurut saya tentang Ustadz Adi Hidayat yang berkata seperti itu, bagi saya luar biasa. Berapa banyak di antara ustadz-ustadz, saya selalu gini nih, saya selalu mikir gini, wah ini Ustadz Adi ini ya, ini kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu ya, lalu kemudian kita dibacain satu ayat misalnya, lalu kemudian kita ditanya misalnya, ada nggak sih di dalam Al-Quran ayat-ayat yang bahas kayak gini, seperti yang mereka selalu katakan lah, bahwa saya Katolik itu adalah agama cinta kasih dan segala macam. Terus kita tanya, maksudmu cinta kasih itu kayak apa nih?
ada nggak sih di dalam Alkitabmu yang kamu pikir ada ayat cinta kasih? Ternyata kalau kita bisa menunjukkan Islam punya sesuatu yang mirip-mirip dengan itu, bahkan lebih baik, itu kan akan menjadi sebuah pemikiran juga ya. Karena bagi orang-orang kayak saya, kita selalu membanding-bandingin dong antara kemudian Islam dengan Kristen. Kenapa saya harus masuk Islam? Bagi saya, ketika saya sudah membanding-bandingkan itu, saya dapat, oh ternyata apa yang saya pahami di dalam Katolik tidak semuanya berbeda. Walaupun tentu saja saya memilih Islam itu bukan hanya karena perbedaan-perbedaan itu, tapi jelas karena konsep tauhidnya. Tapi kita dikasih tahu nih, ini loh maksudnya. Nah, ada berapa banyak ustadz yang bisa hafal Quran dan mengkontekskan dengan apa yang dia coba untuk dakwahkan? Saya pikir nggak banyak sih. Dan kalau saya tuh merasa bersyukur ada orang kayak Ustadz Adi di pihak saya, serius. Dan bagi saya itu agak efforts kalau ada orang kayak Ustadz Adi, tapi bukan di pihak saya gitu maksudnya. Itu agak sedikit merepotkan sih. Tapi ya dia di pihak saya aja udah merepotkan. Apalagi dia di pihak yang taruhlah ya Ustadz Adi berdakwah di pihak yang salah. Aduh ya Allah. Itu saya pikir kayaknya kita harus punya PR banyak untuk belajar lagi gitu kan ya. Artinya kalau saya secara pribadi memandang bahwa itu adalah kelebihan Ustadz Adi, bukan kekurangan Ustadz Adi yang perlu saya komentari. Karena saya pikir ya gimana ya? Saya lebih banyak kekurangan sih yang harus saya pikirin daripada saya mikirin hal-hal yang tidak penting banget dan diviralkan kayak gitu. Itu jelas-jelas menurut saya nyari-nyari kesalahan. Dan kalau dengan orang-orang nyari kesalahan, saya nggak punya komen apapun. Dan saya cuma bisa berdoa pada orang-orang kayak gitu ya. Kalau mereka benar, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah maafin Ustadz Adi dan saya yang punya pemikiran bahwa Ustadz Adi itu nggak salah. Dan kalau Ustadz Adi yang benar, ya mudah-mudahan mereka yang dimaafkan oleh Allah. Ya cuma itu aja sih sebagai seorang Muslim yang punya pandangan terhadap saudaranya. Artinya bagi orang-orang yang punya pandangan selain daripada Ustadz Adi, saya juga hargai banget. Nggak apa-apa, serius deh teman-teman sekalian. Teman-teman nggak apa-apa komen di sini. Misalnya contoh, enggak, bagi saya Isa dan Yesus tetap berbeda. Nggak apa-apa. Apa sih yang nggak buat orang-orang muslimah? Orang kita itu di muslim diajari, di Islam kita tuh diajari berbeda pendapat, bukan berarti harus satu kafir, satu iman. Berbeda pendapat di dalam Islam itu bukan berarti satu surga, satu neraka. Nggak apa-apa, antum nggak yakin juga. Antum setelah mendengarkan penjelasannya dan tetap antum yakin, nggak sama, beda pokoknya beda. Ya nggak apa-apa. Antum tetap saudara saya, ketemu tetap saya peluk gitu kan ya. Cuma saya tackle aja, gitu. Ketemu tetap saya peluk, tetap kemudian saya ucapkan salam, ketemu tetap saya kemudian happy gitu kan ya. Hanya saja menurut saya jangan sampai keyakinan kita itu kita gunakan untuk menjudging orang lain seolah-olah mereka yang berbeda dengan kita itu salah dan dosa maksiat. Konsekuensinya kita harus nerakain dia. Konsekuensinya kita harus nyesatin dia. Konsekuensinya kita harus menampilkan seolah-olah dia itu maksiat. Bro, nggak serta-merta sekali lagi ya. Kalau orang muslim itu berbeda, nggak serta-merta satu salah, satu benar. Nggak serta-merta satu surga, satu neraka. Nggak serta-merta satu murtad, satunya tetap beriman. Nggak gitu ceritanya. Coba dia belajar lagi. Artinya, kalau kita berbicara tentang balik lagi ya, mudah-mudahan teman-teman dengan semua ini bisa lebih dewasa. Dan saya yakin pada satu titik, yang kayak gini-gini, provokasi-provokasi yang kayak gini, atau apa ya, hal-hal yang kayak gini ini sudah akan bisa ditinggalkan sama kita ya. Berhentilah mensupport atau apa ya, semacam kayak ngeramein orang-orang yang suka nyoretin wajah orang lain itu ya dengan X itu ya. Kalau saya sih nggak apa-apa sih, saya kan motivator bukan ulama. Cuman ya kalau kayak Ustadz Adi sih, kalau saya sih bersyukur sih, dan saya berdoa mudah-mudahan banyak keluar orang-orang kayak Ustadz Adi yang lain. Kenapa? Supaya saya bisa melanjutkan hobi saya dan keahlian saya, yaitu adalah bermalas-malasan. Serius. Kalau ada orang banyak kayak Ustadz Adi, Ustadz Somad gitu kan ya, dan orang-orang pintar dalam berdakwah dan masih muda ya, kan saya kan bisa santai ya kan, saya kan bisa tidur-tiduran, bisa enak happy gitu kan ya, bisa nonton, bisa main game gitu kan ya, apalah terserah. Yang penting saya nggak usah dakwah tiap hari karena sudah ada banyak yang bantu dakwah gitu maksudnya. Jadi kan kita bisa malas-malasan gitu kan ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian yang yang kita coba untuk bahas. Gimana teman-teman yang sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh Felix Xiao tadi? Seakan-akan Felix Xiao ini menasihati kita yang memframing video Ustadz Adi tersebut agar katanya lebih belajar lagi. Padahal dia sendiri tidak paham teman-teman apa yang diungkapkan oleh Ustadz Adi tersebut. Felix Xiao ini tidak mengerti masalah akidah. Jadi ini bagaimana teman-teman ya? Seorang mu'alaf yang diustad-ustadkan malah berani mengatakan seperti ini. Padahal banyak sekali teman-teman ya, jika kita menyimak ustadz-ustadz yang memframing video Ustadz Adi Hidayat tersebut. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat sudah nyata dan sudah menyangkut akidah. Namun ini seorang yang mu'alaf, sudah disandangkan gelar ustadz, berani mengatakan seperti ini. Ini akibat cinta buta teman-teman ya. Bukan berarti teman-teman ya, kita mengingatkan atau memframing video Ustadz Adi Hidayat tersebut itu membenci Ustadz Adi Hidayat. Malah seharusnya teman-teman itu adalah suatu kebaikan untuk Ustadz Adi Hidayat sendiri. Karena banyak orang yang peduli kepada Ustadz Adi Hidayat, sehingga jika Ustadz Adi Hidayat ini melakukan kesalahan fatal seperti yang diungkapkan di majelisnya tersebut, itulah bukti tanda sayangnya atau tanda cintanya kita kepada Ustadz Adi Hidayat, agar Ustadz Adi Hidayat ini tidak terjerumus kepada kesalahan lagi. Dan kesalahan yang Ustadz Adi Hidayat lakukan seharusnya meralat kembali perkataannya yang salah tersebut, bukan malah membela diri, merasa dia paling berilmu, paling paham, paling tahu tentang agama. Seharusnya seorang ustadz itu bukan seperti itu teman-teman ya. Apabila dia melakukan kesalahan, seharusnya dia mengoreksi lagi dan meralat kembali perkataannya tersebut.
Oke teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi himbauan untuk kita semua agar kita tidak terlalu fanatik buta lah kepada seorang ustadz. Apabila ustadz tersebut melakukan kesalahan, ya seharusnya kita mengatakan itu salah. Bukan malah kita membabi buta ustadz tersebut melakukan kesalahan, namun kita tetap kekeh membelanya. Siapa sih teman-temannya yang tidak sayang dengan seorang ustadz? Apalagi Ustadz Adi Hidayat ini saya juga mengakui tentang keilmuannya, tentang hafalannya. Pokoknya kecerdasan Ustadz Adi Hidayat ini memang di atas rata-rata. Seharusnya orang secerdas Ustadz Adi Hidayat apabila diingatkan oleh jamaahnya itu meralat kembali apa yang telah beliau lakukan tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.